Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indira Alia Rosmaida dengan NIM 2307729 bersama dua rekan saya, Philadelphia BR Kesugihan dengan NIM 2300119 dan Sri Dinda Widyaningsih 2300824. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi terkait kebijakan dan inovasi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Cucun Sunengsih, SPD MPD. Terima kasih atas dukungan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi semua. Selamat menyaksikan, tetap semangat, dan mari bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pengertian kebijakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kebijakan informasi dan komunikasi adalah serangkaian keputusan, aturan, dan prosedur yang mengatur penggunaan dan pengelolaan TIK di suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Adapun menurut Agus Mulyadi 2023, kebijakan TIK adalah aturan yang mengatur penggunaan teknologi untuk mengirim dan menerima informasi serta memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada contoh kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Undang-undang ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Undang-undang ini memuat pasal-pasal yang mengatur pihak-pihak yang boleh menyelenggarakan jasa telekomunikasi, larangan praktik monopoli, perizinan, hak dan kewajiban penyelenggara, perangkat dan frekuensi telekomunikasi, serta pengamanan telekomunikasi. Yang kedua ada Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusi atau mentransmisikan dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi muatan hinaan atau pencemaran nama baik. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah payung hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Tujuan utama Perpres ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengertian inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Profesor Jugianto Hartono 2017 mendefinisikan inovasi teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK sebagai pengembangan atau modifikasi teknologi informasi seperti aplikasi, platform, atau infrastruktur untuk memecahkan suatu masalah yang spesifik atau untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh inovasi TIK. Yang pertama, Smart Classroom atau kelas pintar. Jadi menggunakan pada Smart Classroom ini dapat menggunakan papan tulis digital, proyektor interaktif, dan aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Microsoft Teams. Yang kedua, e-government. Pelayanan publik berbasis digital seperti pembuatan KTP online, pembayaran pajak, atau pengaduan masyarakat ke aplikasi. Dan yang ketiga, e-health atau kesehatan digital. Nah, jadi layanan konsultasi dokter secara online, rekam medis elektronik, atau aplikasi pemantau kesehatan. Yang selanjutnya yaitu dampak inovasi TIK. Yang pertama kita akan membahas dampak positifnya. Jadi yang pertama meningkatkan
efisiensi dan produktivitas. Jadi, otomatisasi pekerjaan administratif, komunikasi lebih cepat, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, dampak positifnya yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Pembelajaran secara daring, e-learning, dan sumber belajar digital memudahkan proses belajar mengajar. Dan dampak positif yang ketiga yaitu komunikasi lebih cepat dan luas. Komunikasi lintas daerah dan negara menjadi instan dengan media sosial, email, dan aplikasi pesan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketergantungan teknologi. Masyarakat menjadi terlalu bergantung pada perangkat digital dan internet. Yang kedua, ancaman keamanan dan data. Jadi dampak negatifnya itu akan adanya risiko kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Dan yang dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan yang sama dalam menggunakan TIK. Yang selanjutnya adalah tantangan kebijakan dan inovasi TIK. Tantangan dalam kebijakan dan inovasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi muncul dari pesatnya perkembangan teknologi yang seringkali lebih cepat daripada kemampuan regulasi dan kesiapan masyarakat. Jadi, tantangan yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur digital. Tantangannya yaitu banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, masih mengalami keterbatasan akses terhadap perangkat keras seperti komputer dan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Tantangannya yaitu masih banyak tenaga pendidik dan masyarakat umum yang belum memiliki kompetensi dalam memanfaatkan TIK secara efektif. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas. Tantangannya, perbedaan kemampuan ekonomi antar keluarga menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap perangkat teknologi dan internet. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Tantangannya yaitu ancaman terhadap keamanan data pribadi dan kurangnya kesadaran tentang privasi digital di kalangan pengguna. Yang kelima, yaitu regulasi dan kurang konsisten. Tantangannya, kebijakan dan regulasi terkait TIK seringkali tidak konsisten dan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, pendanaan yang terbatas. Tantangannya itu sendiri yaitu keterbatasan dana untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta program TIK. Solusi kebijakan dan inovasi TIK. Yang pertama, pemerintah perlu berinvestasi dalam memperluas infrastruktur digital, termasuk pembangunan jaringan internet dan penyediaan perangkat teknologi di sekolah-sekolah serta fasilitas umum lainnya. Kedua, menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknis dalam menggunakan TIK. Yang ketiga, memberikan subsidi atau program bantuan untuk penyediaan perangkat teknologi bagi keluarga kurang mampu serta menyediakan akses internet gratis di fasilitas umum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi data melalui edukasi serta mengembangkan dan menerapkan regulasi yang ketat terkait perlindungan data pribadi. Yang kelima, menyusun regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Dan yang terakhir, meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor TIK dan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam pengembangan teknologi. Kebijakan dan inovasi TIK berperan penting dalam mendukung pembangunan, pendidikan, dan transformasi digital. Namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan regulasi. Kedepan diharapkan ada pemerataan infrastruktur, peningkatan kolaborasi, dan penguatan literasi digital agar TIK benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Demikianlah kesimpulan dari pembahasan kami mengenai kebijakan dan inovasi TIK. Melalui kolaborasi kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi, pendidikan Indonesia dapat terus bertransformasi menuju kemajuan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.